Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Indah Puji Astuti, mahasiswi PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi IPA. Saya akan melaksanakan praktik uji kinerja dengan nomor peserta PPG 201500093792. Adapun pembelajaran akan dilaksanakan melalui moda luring di SMP Islam Nurul Yakin kelas 8. Materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan materi zat aditif pada makanan dengan submateri zat pengawet. Berikut formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Tapi jangan lengah ya, tetap terapkan 5M. Nah, sebelumnya silakan berdiri terlebih dahulu. Rapikan bajunya. Lihat di sekeliling kalian. Lihat di sekeliling kalian apakah ada sampah atau tidak. Apakah ada sampah? Boleh dilihat kalau mejanya ada sampah tidak. Akan keluar. Buang terlebih dahulu. Mohon dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir ya, mulai dari Aideria. Hadir Bu. Agus Hadi. Hadir. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri terlebih dahulu. Hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan zat aditif. Namun sebelumnya, untuk kegiatan pembelajaran ini, Ibu akan mengumumkan ya aturan pembelajaran mulai dari kesepakatan belajar yaitu santun dan hormat kepada guru dan teman. Dengarkan guru ketika menerangkan dan ikuti petunjuk ya. Selanjutnya angkat tangan ketika akan berbicara atau mengungkapkan pendapat, serta jaga kebersihan kelas. Ya, bisa dipahami? Siap, kami. Juga ingat ya, tetap kita disiplin. Menerapkan aturan itu supaya peserta didik atau kalian itu dapat menjadi orang yang sukses ya, karena berdasarkan
ya, hasil penelitian, orang sukses itu berawal dari ya belajar. Nah, orang yang berilmu itu pasti diangkat derajatnya oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi sebelumnya Ibu tanya nih sama kalian, ada yang masih ingat? Kemarin kita mempelajari apa? Kita kemarin mempelajari berkaitan jenis-jenis zat aditif. Ya, jenis-jenis zat aditif itu apa aja? Siapa yang tahu? Cung, boleh Pipin? Pewarna, pemanis, betul, penyedap, betul. pemberi aroma, pengawet, dan zat aditif lainnya. Nah, ini kita akan bahas secara spesifik itu berkaitan dengan zat pengawet. Ibu tanya nih, fungsi dari zat pengawet itu untuk apa? Boleh, Zahra? Agar makanan bisa tahan lama, Bu. Betul sekali ya, bahwa suatu produsen memberikan zat pengawet itu supaya makanan itu tahan lama. Berdasarkan teori bahwa zat pengawet itu terbagi menjadi dua. Ada zat pengawet alami, berarti dia berasal dari alam, dan ada zat pengawet buatan. Ya, di sini ada bakso dan mie yang biasanya ditemani dengan kerupuk. Ya, biasanya ditemani sama kerupuk. Apakah kalian suka? Suka. Nah, Ibu tanya, kenapa kalian bisa suka bakso? Boleh, Vin? Karena rasanya enak dan gurih, apalagi kalau baksonya pedas, Bu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi makanan melalui uji borak dan formalin. Yang kedua, membandingkan zat pengawet buatan dan zat pengawet berbahaya yang melalui uji borak dan formalin. Menganalisis pengaruh zat pengawet buatan dan zat pengawet berbahaya terhadap kesehatan. Dan yang terakhir, membuat poster himbauan ya berkaitan dengan penyalahgunaan zat berbahaya ya, yaitu pengawet berkaitan dengan boraks dan formalin. Teknik penilaiannya ada 3, yakni sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ada sikap yang akan dinilai oleh ibu, mulai dari religius, disiplin, tanggung jawab, teliti, dan kerjasama. Selanjutnya ada teknik keterampilan. Indikator yang dicapai itu adalah menyiapkan alat dan bahan, merumuskan masalah, melaksanakan praktikum, melakukan analisis data, dan menyimpulkan serta mengkomunikasikan. Dan untuk penilaian keterampilan lainnya itu berkaitan dengan pembuatan poster ya, seperti itu. Serta teknik pengetahuan itu ada nilai pretest dan post-test. Bisa dipahami? Ya. Pembelajaran ini sangat penting. Kenapa penting? Karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, berkaitan dengan makanan yang kita makan setiap hari. Berdasarkan ya Al-Quran telah diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 168 bahwa ketika kita memilih makanan itu selain halal juga harus thayyib. Thayyib itu apa? Baik. Ya, seperti
soal. Silahkan dibuka HP-nya, linknya akan Ibu bagikan di grup kelas. Hasil pretest ini paling tinggi di 3 nomor saja yang kalian bahas, yang kalian jawab dengan berkecil hati, karena kita akan belajar supaya nanti hasilnya lebih memuaskan. Bisa dipahami ya? Siap, dipahami. Semangat ya? Semangat. Tepuk Nurul Yakin dulu. Nurul Yakin. Sip, bagus. Di sini Ibu akan memutarkan salah satu video, kalian cermati lebih baik ya, lebih dalam. Borak dan formalin sebagai bahan berbahaya masih digunakan untuk makanan. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka menemukan adanya makanan berupa tahu dan siomay yang memiliki kandungan borak dan formalin. Berdasarkan tayangan video tadi, berita apa yang ditayangkan? Siapa yang tahu? Oke, boleh. Apa Sofi? Pemeriksaan adanya kandungan boraks dan formalin yang dilakukan oleh Bepom pada makanan. Pemeriksaan boraks dan formalin oleh Badan BPOM. Ibu tanya kembali, apakah kalian tahu wujud dari borak dan formalin? Nah, perhatikan baik-baik. Secara kasat mata, di sini Ibu bawa formaldehid dan bahan tambahan pangan black. Ya, siapa yang mau mengungkapkan secara kasat mata wujud dari borak dan formalin? Silakan ajukan tangan. Boleh Najla? Borak berwujud padatan, sedangkan formalin berwujud cairan. Betul ya, bahwa boraks itu padat dan formalin itu berwujud cair. Boraks dan formalin itu tidak digunakan untuk pengawet ya, bahan tambahan makanan. Hanya saja ada produsen nakal yang menggunakan boraks dan formalin untuk bahan tambahan pada produknya ya. Kira-kira nih siapa yang mau bertanya berkaitan dengan boraks dan formalin pada makanan? Acungkan tangan. Boleh. Bu, apakah makanan di sekitar kita mengandung borak atau formalin? Selain pertanyaan dari Abu, siapa lagi yang mau bertanya yang masih penasaran? Silahkan. Bu, bagaimana cara membedakan makanan yang aman dikonsumsi dengan makanan yang mengandung borak atau formalin? Ada lagi selain yang ditanyakan oleh Agus dan Pipit? Boleh, siapa yang masih penasaran? Bu, bagaimana jika kita sering mengkonsumsi makanan borak dan formalin? Baiklah, dari ketiga pertanyaan itu artinya kalian memiliki rasa ingin tahu untuk menyelidiki sejauh mana makanan yang kita konsumsi itu aman dari boraks dan formalin atau bahkan mengandung kedua zat tersebut. Untuk itu, ya, kalian akan menyelidiki makanan yang mengandung boraks dan formalin melalui percobaan. Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Kelompoknya masih tetap seperti kemarin. Boleh, silahkan. Bagikan LKPD-nya, silahkan dibawa untuk kelompok Wafa, kelompok Najla, kelompok Ahsan, dan yang terakhir itu kelompok Zahra. Boleh dimulai dari sekarang. Baik, lihat LKPD-nya. Kelompok A ya.
bagaimana cara menyadarkan produsen agar tidak menggunakan boraks pada makanan? Dua rumusannya. Rencananya nih ketika kalian sudah mendapatkan rumusan masalah, apa solusinya? Membuat poster, Bu. Membuat poster ya? Iya, sudah ya. Nah, ini atasnya ya. Ini jadi penulis. Tanya sama kelompok ini, apakah ini semua terjadi perubahan? Terjadi, Bu. Mengapa terjadi perubahan? Karena mengandung formalin. Berarti ini semuanya mengandung formalin menurut kalian? Iya. Kenapa bisa terjadi perubahan ketika diuji oleh apa ini? Kalium permanganat. Nah, apa alasannya? Karena kalium permanganat mengoksidasi gugus aldehid pada formalin yang membentuk asam format. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan literasi simulasi. Baiklah, dirasa cukup untuk kegiatan penyelidikannya. Silakan alat bahan disimpan kembali supaya rapi. Kalian tinggal membuat solusi dari hasil penyelidikan. Boleh? Baiklah, silahkan kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu. Boleh, silahkan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, saya Pina, ditemani oleh Wafa dan Agus. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penyelidikan sampel makanan dan poster yang telah kami buat. Berdasarkan hasil penyelidikan kelompok kami, dari 4 sampel makanan yang diuji yaitu kerupuk, mie kering, bakso, dan tahu. Maka makanan yang mengandung boraks ialah kerupuk. Hal ini terlihat dari ekstrak kunyit menjadi merah bata. Dengan demikian, kerupuk tersebut sangat berbahaya jika dikonsumsi secara terus-menerus, akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Dalam jangka pendek, dapat menyebabkan gatal-gatal atau alergi. Dalam jangka panjang, dapat menyebabkan gangguan pada ginjal. Oleh karena itu, kelompok kami membuat poster sebagai himbauan supaya produsen tidak menggunakan boraks pada makanan. Oke teman-teman, ada yang mau menanggapi atau bertanya, kami persilahkan. Silahkan Najla. Menurut saya, pemaparan dari kelompok A sudah bagus. Namun, ada yang perlu ditambahkan dampak jangka panjang dari mengkonsumsi boraks itu tidak hanya saja merusak ginjal, tetapi gangguan pada hati dan sistem saraf. Terima kasih atas masukannya. Bagi teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya atau menanggapi satu pertanyaan lagi? Silakan, Pipit. Apa fungsi kunyit? Kunyit berfungsi sebagai indikator asam basa yang dapat mendeteksi adanya kandungan boraks pada makanan. Boleh, bagus ya. Tepuk tangan buat kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidalia Ayolia.
positif mengandung formalin. Hal ini dapat dilihat dari perubahan warna ungu kalium permanganat menjadi kecoklatan. Sehingga makanan ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi karena mengandung formalin. Pada dasarnya, formalin ini digunakan untuk pengawet mayat dan tidak digunakan untuk pengawet makanan. Oleh karena itu, kami di sini membuat poster untuk menghimbau masyarakat dan juga mengenali ciri-ciri makanan yang mengandung formalin. Ciri-ciri makanan yang mengandung formalin diantaranya tidak rusak sampai 3 hari di suhu kamar dan bertahan lebih dari 15 hari. Tercium bau menyengat formalin pada makanan. Dan jadilah produsen bijaksana dengan tidak menambahkan formalin pada makanan. Silakan teman-teman yang mau menyumbangkan masukan atau pendapatnya, kami persilakan. Silakan Tina. Bagaimana dampak dari makanan berformalin? Mual, muntah-muntah, sakit kepala, pusing, gangguan ginjal, kerusakan hati, kerusakan saraf, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami beri kesempatan hanya untuk 1 penanya. Silakan Bapak. Mengapa terjadi perubahan warna pada sampel yang diuji oleh kalium permanganat? Karena kalium permanganat mengoksidasi gugus aldehid pada formalin yang membentuk asam format. Oke, boleh ya, bagus. Beri tepuk tangan buat berdasarkan hasil diskusi dan curah pendapat dari berbagai kelompok, ya Ibu acungi jempol, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, siapa di sini yang akan menyimpulkan? Saya, Bu. Boleh, Hasan. Boraks dan formalin bukanlah bahan pengawet, tetapi disalahgunakan oleh para produsen. Oke, bagus. Selanjutnya, siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Boleh, Bapak. Kita dapat mendeteksi adanya borak dalam makanan menggunakan ekstrak kunyit. Jika berubah menjadi merah bata, berarti itu positif borak. Bagus. Selanjutnya, siapa? Boleh, Aidanya. Makanan yang mengandung boraks dan formalin sangatlah berbahaya, sehingga kita harus mewaspadai dengan melihat dari makanan yang dicurigai mengandung formalin atau boraks. Bagus ya, berarti kalian semua paham akan pembelajaran hari ini. Perhatikan kembali ya, zat pengawet itu terbagi menjadi 2 pada dasarnya, yaitu pengawet alami, sintetis. Alami berupa garam, gula, bawang putih, kayu manis, sedangkan sintetis asam benzoat, natrium nitrit, asam askorbat. Dan ada zat yang disalahgunakan untuk dijadikan pengawet sehingga berbahaya, yaitu boraks dan formalin. Nah, hasil penyelidikan kalian, hasil percobaan kalian bahwa ketika makanan yang mengandung borak diuji oleh kunyit, pada kunyit itu terdapat senyawa kurkumin, ya, yang mengakibatkan ketika makanan yang mengandung borak ditetesi kunyit, dia akan menghasilkan perubahan warna menjadi warna merah bata atau rose, ya, senyawa rose yang dinamakan senyawa rososianin, ya, seperti itu. Nah, makanannya ciri-cirinya seperti apa? Biasanya renyah, teksturnya kenyal, ya, seperti itu. Dan percobaan berkaitan dengan formalin, ketika makanan diuji menggunakan kalium permanganat, dia akan berubah menjadi warna putih bening, ya, atau menjadi kecoklatan. Makanan tersebut
kandungan kalian dan ada jangka panjang. Jangka pendeknya biasanya alergi, mual muntah. Kalau jangka panjangnya itu bisa jadi gagal ginjal, ya, hati, atau bahkan kematian. Ada solusi pengganti boraks, tetapi ini pun sama zat kimia. Nah, biasanya tukang bakso ini menggunakan sodium tripolifosfat, artinya pengganti boraks untuk mengenyalkan, ya, seperti itu. Dan untuk mengganti, formalin, ya, biasanya digunakan cukup dengan garam dan gula saja. Stay safe, healthy, ya, seperti itu. Apakah kalian senang mempelajari berkaitan dengan borak dan formalin? Senang. Kalau senang, silahkan perlihatkan emojinya. Boleh emojinya mana? Oke, bagus sekali ya. Kalian tertawa lebar, tersenyum gembira. Ya, kalau begitu, nah, Ibu tanya kembali, silakan diturunkan. Ibu tanya kembali, siapa yang mau mengungkapkan pendapat apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Acungkan tangan. Siapa yang mau mengungkapkan apa manfaatnya? Boleh, Vina. Saya menjadi tahu bagaimana bahaya boraks dan formalin. Selain Vina, ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya atau memberikan usulan? Boleh? Tidak, Bu, hanya saja bagaimana jika kita mengunjungi kantin-kantin di sekolah untuk menguji makanan apakah mengandung boraks atau formalin? Boleh ya, bagus. Ya, mengusulkan supaya kita berkeliling ke kantin-kantin untuk mengidentifikasi boraks dan formalin. Nanti Ibu akan ajukan ke pihak sekolah. Ya, pembelajaran kali ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga Ibu titip pesan, jika kalian jajan, pilihlah jajanan sehat. Jika kalian ingin jadi pengusaha kuliner, janganlah nakal dengan menyalahgunakan boraks atau formalin pada adonan makanan. Umumkan dari hasil pembelajaran hari ini, kelompok yang paling aktif itu adalah kelompok D, dilanjut oleh kelompok A. Kemudian yang teraktif ketiga itu kelompok C, dan yang terakhir kelompok B. Untuk kelompok B jangan berkecil hati, ya, masih ada pembelajaran selanjutnya supaya lebih aktif lagi. Nah, silakan perwakilan kelompok D maju ke depan. Ibu akan bagikan reward, ya, kasih reward seadanya. Semoga menjadi motivasi. Maju, ya. Tepuk tangan dulu. Setelah pembelajaran usai, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini melalui poster. Silahkan HP-nya dikeluarkan. Dari hasil pretest dan post-test itu ada peningkatan. Ya, berarti kalian telah menguasai materi ini secara optimal. Ada soal yang sulit di sini, ternyata kebanyakan nomor 5. Di sini ada soal nomor 5. Kira-kira nih jawabannya apa? Karena di sini sulit ya, ternyata banyak sekali yang salah. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Jika terhirup akan menyebabkan iritasi dan bahkan rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan. Ya, sukar bernapas, napas pendek, sakit kepala, dan dapat menyebabkan kanker paru-paru. Pada konsentrasi sangat tinggi akan menyebabkan kematian. Jika terkena mata akan menyebabkan mata memerah, gatal dan berair. Nah, perlu terasa perih dan lain sebagainya. Penggunaan ini berarti merupakan efek dampak dari formalin. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, kami. Untuk kegiatan tindak lanjut, Ibu tugaskan
nanti ketika bertemu kembali dengan ibu ya tidak blank atau punya pengetahuan ya awal. Untuk menutup pembelajaran silakan KM dipimpin doa. Telah kita akhiri pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama.